무궁화 꽃이 피었습니다. Arti lain dari Squid Game adalah refleksi tentang kesenjangan sosial, keputusasaan, dan pengorbanan manusia dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Dan inilah Squid Game Season 2. 어딜 그렇게 가는 거지? Di awal kisah seperti lanjutan season sebelumnya, di mana saat ini Gi-hun yang dihubungi oleh frontman mengurungkan niatnya untuk bertemu keluarganya karena Gi-hun yang ingin membalaskan dendam atas kematian ratusan orang sebelumnya memutuskan untuk kembali ke wilayah Seoul guna menyelidiki siapa dalang di balik permainan Squid Game. Dalam sebuah toilet, Gi-hun yang mengingat kalau masih ada chip yang terpasang di balik telinganya terpaksa mengeluarkan chip itu. Meski Gi-hun kesakitan, setelah sekian lama berusaha, akhirnya Gi-hun berhasil mengeluarkan dan membuang chip tersebut. Sementara itu, atas kejadian sebelumnya, Junho harus dirawat di rumah sakit dan terus terbayang dengan kakaknya yang merupakan sosok di balik jalannya permainan Squid Game. Melihat Junho yang baru siuman, ibu Junho pun segera memanggil sang dokter. 2 tahun kemudian, terlihat Junho kini bertugas sebagai polisi lalu lintas dan menilang 2 sejoli yang gak pakai helm. Tapi karena tampang Junho yang ganteng, yah mirip-mirip sayalah dikit, tapi pacar dari pria yang dia tilang pun malah menggoda Junho. Alhasil wanita itu pun tentu ditinggalkan oleh pacarnya akibat tingkah lakunya yang memalukan. Gak lama kemudian muncul atasan Junho yang langsung mengajaknya untuk makan siang di sebuah restoran. Pada kesempatan itulah atasan Junho memintanya menjelaskan siapakah orang di balik topeng hitam yang sebelumnya menembak Junho. Gak mau identitas kakaknya ketahuan, Junho pun berkata kalau dia gak tahu siapakah orang di balik topeng itu. 자, 앞으로 평생 은인으로 모시겠습니다. 예. Ternyata selama ini para polisi udah menyelidiki sebagian bukti yang mereka dapatkan dari Junho sebelum ponsel Junho mati total. Tapi sangat disayangkan sampai saat ini para polisi belum menemukan di manakah tempat tersebut. 밖으로 그만으로 강력기로 다시 돌아와. Malam harinya terlihat sepasang kekasih yang akan nginap di sebuah hotel yang dikenal dengan sebutan Motel Pink. Tapi karena gak kunjung mendapat sambutan dari si penjaga penginapan itu, 2 sejoli itu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan penginapan tersebut. Tanpa mereka sadari, dari dalam sebuah ruangan, Gi-hun memata-matai mereka melalui sebuah kamera pengawas. 남친한테 배우냐? 병? 언제나 아는 게 많아서 좋다더니. Hingga gak lama kemudian Gi-hun mendengar suara bel pintu kamarnya yang berbunyi dengan keras. Saat Gi-hun menanyakan siapakah orang di balik pintu itu, Gi-hun mendapati sebuah kartu yang diberikan pada calon peserta Squid Game yang membuat Gi-hun bergegas membuka pintu kamarnya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Gi-hun yang masih mengingat kematian tragis teman-temannya. Kemudian Gi-hun dihampiri seorang pria yang bernama Kim yang sebelumnya udah kontekan dengan Gi-hun. 1, 2, 3, 4, 5선 라인을 쭉 돌아봤는데 Dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau Kim seharian penuh menjaga stasiun kereta api tempat sebelumnya Gi-hun direkrut menjadi peserta Squid Game. Gi-hun menyuruh Kim karena Gi-hun tahu kalau bulan-bulan ini adalah hari perekrutan bagi para peserta Squid Game. Dan barangkali Kim menemukan The Salesman, seorang pria berjas rapih dengan kartu dakji di lengannya yang sering mengajak orang random memainkan permainan tersebut seperti sebelumnya. 그럼 찾기 전에 성 사장이 먼저 쓰러지겠어. Kim dipanggil ke sana karena ternyata Gi-hun masih punya hutang pada Kim yang merupakan seorang rentenir. Dan tentu aja Gi-hun yang saat ini punya uang yang banyak dari hasil kemenangannya dalam Squid Game segera membayar hutangnya itu. Di sana juga Gi-hun menanyakan bagaimana perkembangan tentang pencarian The Salesman. Dan ternyata Gi-hun menjanjikan uang senilai 1 miliar won atau sekitar 11 miliar rupiah jika Kim dan para anak buahnya bisa berhasil menemukan The Salesman.
Singkat cerita, dalam mobil, Kim menyuruh tangan kanannya yang bernama Wosuk agar menambah pasukan lebih banyak lagi sesuai permintaan Gi-hun. Karena jika mereka bisa menemukan The Salesman, Kim mengatakan kalau tim yang menemukan orang tersebut terlebih dulu akan mendapat 500 juta won atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Keesokan harinya, Junho terlihat menyewa sebuah kapal untuk pergi mencari pulau tempat diadakannya permainan Squid Game. Meski Junho gak tahu di mana lokasi pasti dari pulau tersebut, tapi Junho akan tetap menelusuri satu persatu pulau kecil yang berada dekat dengan perairan mereka saat ini. Sementara itu di markasnya, Kim menjelaskan pada para anak buahnya kalau mereka harus menemukan seorang pria dengan ciri-ciri yang mereka lihat saat ini. Untuk memastikan kalau pria itulah yang mereka cari, Kim meminta anak buahnya agar terlebih dulu mengecek koper yang dibawa The Salesman karena yang asli dalam koper yang dia bawa terdapat uang yang sangat banyak dan juga dakji. Ditambah lagi mereka harus mengawasi terlebih dulu orang itu sampai dia memberikan sebuah kartu undangan permainan Squid Game. Kemudian Kim pun memberi kabar kalau mereka udah bersiap-siap untuk pergi meluncur ke berbagai stasiun pada Gi-hun. Mendengar kabar itu, Gi-hun juga pergi ke sebuah tempat untuk menunggu informasi lebih lanjut. Tampak jelas beberapa anak buah Kim telah mengirimi Gi-hun laporan kalau mereka udah berada di stasiun. 소리가 먼저 들었어요. 혹시 이렇게 하고 다니는 사람 못 봤어요? Hari demi hari Kim bersama para anak buahnya melakukan pencarian tapi belum juga menemukan The Salesman. Selain Kim and the Gang, tampaknya Junho juga belum berhenti mencari pulau misterius tempat diadakannya Squid Game. Walaupun pencarian mereka belum membuahkan hasil, tapi mereka tetap berusaha keras mencari apa yang mereka cari. Hingga di suatu momen saat Wosuk dan Kim lagi beristirahat, mereka berdua gak sengaja menemukan The Salesman yang kini lagi terlihat bermain dakji bersama seorang pria. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Kim pun langsung menelepon Gi-hun menjelaskan kalau orang yang dia cari ada di hadapan mereka. Mendengar kalau The Salesman akan pergi, Gi-hun menyuruh Kim dan juga Wosuk agar mengejarnya karena Gi-hun kini lagi berada di perjalanan menuju lokasi mereka. 알았어. 계속 연락할게. 알겠습니다. 조심해서 따라오고 계속 위치 알려주세요. Tanpa diduga, pria yang baru aja mendapatkan kartu undangan permainan Squid Game dari The Salesman dihubungi oleh pacarnya yang bernama Junhae, dan Junhae juga mendapatkan kartu undangan dari Squid Game. Beberapa waktu kemudian terlihat The Salesman kini berada di toko roti membeli 100 buah roti, membuat si kasir keheranan. Bukan hanya itu aja, dia juga membeli 100 kupon lotre yang sepertinya akan dia gunakan sebagai permainan selanjutnya. Setelah itu, The Salesman pergi ke sebuah taman, menghampiri para gelandangan di sana, menawarkan mereka pilihan mau mengambil roti atau mengambil kupon lotre. Meski perut para gelandangan itu keroncongan, kebanyakan dari mereka malah mengambil kupon lotre dan berharap kalau mereka akan memenangkan jackpot. Perbuatan The Salesman itu membuat Wosuk dan Kim semakin bingung, apalagi The Salesman tiba-tiba memburudulkan, semua roti yang tersisa di hadapan para gelandangan. Disitulah The Salesman berkata kalau yang membuang semua roti itu bukan dirinya, melainkan para gelandangan itu yang lebih memilih untuk mengambil kupon lotre.
Di sisi lain, akibat kecepatan mobilnya yang terlalu kencang, Gi-hun diberhentikan dua orang polantas yang salah satunya adalah Junho. Junho yang ingin mengetes juniornya memerintahkannya agar memeriksa mobil Gi-hun, dan Junho belum tahu kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah Gi-hun. 지금 6만 원입니다. Setelah kepergian Gi-hun dari tilang elektronik yang dia lihat, Junho baru sadar kalau pria yang mereka tilang barusan adalah Gi-hun. Disinilah Junho mengingat kalau Gi-hun adalah salah seorang peserta dan pemenang dari Squid Game. Demi memastikan apakah benar orang yang dia tilang adalah Gi-hun yang sama, Junho pun mengecek nomor SIM milik Gi-hun yang ternyata memang benar Gi-hun yang dia maksud. Untuk menemukan keberadaan Gi-hun saat ini, Junho melacak nomor mobil yang digunakan Gi-hun yang merupakan mobil rentalan. 말씀하신 2071 차량은 이거 Singkat cerita, setibanya Junho di tempat rental mobil yang dipakai Gi-hun, Junho mendapat informasi kalau mobil itu disewa pemilik tempat yang bernama Sunshine dan diketahui tempat tersebut adalah markas milik kelompok Kim. 네요? 거기 주소 좀 부탁합니다. 지금 내렸어. 여기 위치 보낼 테니까 도착하면 연락해. Di tempat lain, setelah sekian lama membuntuti pergerakan dari The Salesman, Woo-suk dan juga Kim mendapati kalau The Salesman masuk ke sebuah gang kecil. Gak mau peluang mendapat uang imbalan yang sangat besar itu hilang, Woo-suk dan juga Kim memutuskan untuk menangkap The Salesman sebelum para bantuan datang, tapi tiba-tiba gak lama kemudian, sesuai GPS ponsel Woo-suk dan Kim, Gi-hun yang baru tiba di lokasi langsung memanggil mereka. Tapi alangkah terkejutnya Gi-hun saat mengetahui kalau ponsel mereka tiba-tiba gak aktif. Tanpa Gi-hun sadari, dari atas, The Salesman yang memandang Gi-hun menyadari kalau kedua pria yang berhasil dia lumpuhkan adalah orang suruhan Gi-hun. 1 jam kemudian, Woo-suk dan Kim tersadar dengan keadaan terikat dan wajahnya tertutupi kain hitam. Setelah membuka kain penutup wajah mereka, The Salesman pun mengajak mereka berdua bermain batu gunting kertas menggunakan 2 lengan. Jika ada yang kalah, The Salesman akan memainkan sebuah permainan Russian Roulette guna menembak orang yang kalah menggunakan pistol yang dia pegang saat ini. Permainan itu pun akhirnya dimulai, di mana antara Woo-suk dan Kim bergiliran mengalami kekalahan yang membuat mereka berdua sangat ketakutan. Merasa udah bosan karena gak ada peluru yang meletus, The Salesman pun menambahkan peluru pada pistolnya itu dan hanya menyisakan 1 silinder peluru yang kosong. Saat permainan kembali dilanjutkan, secara gak diduga Kim yang gugup malah berbuat kesalahan di mana dia harus tertembak dan tewas tepat di hadapan Woo-suk. Ya gimana gak mati ya kan, peluangnya aja cuman 1:6 dan hal itu membuat Woo-suk sangat terpukul atas tewasnya Kim. 승리를 축하드립니다. Di sisi lain, terlihat Junho diam-diam menyelinap masuk ke markas kelompok Kim dan di sanalah Junho menemukan kalau sepertinya para anak buah Kim kini lagi mencari sosok The Salesman dan menyelidiki laporan Gi-hun. Beruntung saat seorang anak buah Kim memasuki ruangan itu, keberadaan Junho gak diketahui oleh pria tersebut yang langsung pergi setelah mendapat panggilan dari temannya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Junho membuka sebuah lemari dan mengambil sebuah dokumen milik Gi-hun yang tersimpan di sana. Dalam dokumen itu tertera nama Motel Pink dan atas hal itulah Junho menyimpulkan kalau Gi-hun sepertinya berada di Motel Pink. 합류하겠습니다. Kembali ke Gi-hun yang baru tiba di kamarnya dan dibuat kaget oleh sosok The Salesman yang udah ada di tempat itu. Pada kesempatan itulah The Salesman yang penasaran bagaimana cara Gi-hun memenangkan Squid Game memberi Gi-hun beberapa pertanyaan. Ya kayak misalnya gimana Gi-hun menyingkirkan pemain lain dan apakah Gi-hun berbuat curang. 전 그저 초대장을 전달하는 배달부일 뿐입니다. Kemudian The Salesman mengajak Gi-hun memainkan permainan Russian Roulette. Berbeda dengan Woo-suk dan juga Kim, kali ini dia hanya menyuruh mereka bergantian memutar pistol. Jika pistol itu mengarah pada salah satu di antara mereka, mereka harus menembak dirinya sendiri dan pistol tersebut hanya diisi 1 peluru aja pada silindernya.
Agar lebih istimewa, mereka harus menarik pelatuknya terus-menerus tanpa memutar silindernya, karena dengan begitu akan ada salah satu dari mereka yang mati. Putaran demi putaran pun mulai mereka berdua mainkan, membuat situasi sangat menegangkan. Hingga setelah beberapa kali diputar, The Salesman yang pede karena sepertinya Gi-hun akan mati akibat permainan itu dibuat terkejut karena dugaan The Salesman yang meleset yang membuat Gi-hun tersenyum saat tiba giliran The Salesman untuk menembak dirinya sendiri secara mengejutkan. Suara tembakan itu terdengar jelas ke telinga Junho yang sejak tadi berada di luar motel lagi mengawasi tempat tersebut. Merasa ada hal yang gak beres, Junho pun segera masuk ke dalam motel memeriksa beberapa kamar di sana. Hingga pada akhirnya dia menemukan Woo-suk yang lagi dalam keadaan terikat. Teringat kata-kata The Salesman sebelum kematiannya, Gi-hun pun merogoh saku jas The Salesman dan mendapatkan sebuah kartu VIP invitation atau undangan khusus yang terdapat lokasi keberadaan dari frontman. Gak lama dari itu Junho masuk ke ruangan Gi-hun dan menangkap Gi-hun atas tuduhan pembunuhan. Tapi baru aja Gi-hun akan diborgol, tiba-tiba melihat orang asing yang ada di hadapannya, Gi-hun yang baru bertemu dengan Woo-suk sempat curiga terhadap pria itu. Untungnya sebelum Gi-hun menembak Woo-suk, Woo-suk menjelaskan kalau dia adalah anak buah Kim yang udah tewas dibunuh oleh The Salesman. Singkat cerita, saat tersadar, Junho pun menceritakan sewaktu permainan Squid Game tempo lalu berjalan, Junho berhasil menyusup dan menyamar sebagai petugas. Bahkan sewaktu itu, Junho sempat bertanya pada Gi-hun tentang keberadaan kakaknya, karena maksud dari Junho sebelumnya hanya mencari kakaknya yang gak lain adalah In-ho yang telah hilang bertahun-tahun. 그놈은 게임에 들어갈 참가자를 모으는 모집책이야. Setelah mendengar penjelasan dari Junho, Gi-hun mengatakan kalau sekarang dia ingin mengakhiri permainan tersebut. Dan sekarang Gi-hun yang udah mendapatkan kartu undangan khusus yang berisi lokasi dari frontman berniat untuk pergi ke tempat itu di malam Halloween nanti. Mendengar hal itu, Junho meminta Gi-hun agar membebaskannya dan berjanji kalau dia akan membantu Gi-hun. 성 사장님, 경찰은 안 돼요. Gi-hun membawa Junho dan Woo-suk ke sebuah ruangan yang di sana terdapat tumpukan uang hasil kemenangan Gi-hun dari Squid Game sebelumnya. Dengan menggunakan uang itu, Gi-hun berjanji akan menghentikan Squid Game. Di sana Gi-hun juga meminta Junho dan Woo-suk agar mencari pasukan yang bisa dibayar untuk membantunya dan agar meyakinkan Gi-hun membawa Junho dan Woo-suk ke sebuah gudang senjata. Keesokan harinya di sebuah taman bermain terlihat seorang anak kecil bernama Nayeon yang diberi sebuah permen oleh badut kelinci pink. Saat para badut itu ke ruang ganti, Nayeon yang senang terhadap perlakuan badut kelinci pink itu menghampirinya dan memberi badut pink tersebut lukisan buatannya sebagai ucapan terima kasih. Gak lama kemudian muncul dua pria yang membuka topeng mereka dan mengeluh membuat Nayeon ketakutan. Beruntung sebelum Nayeon menangis lebih kencang, ayah Nayeon datang dan membawanya pergi dari tempat itu. 죄송합니다. 괜찮아. Setelah kepergian mereka, orang-orang di sana membicarakan ayah Nayeon yang merupakan seorang seniman jalanan. Kabarnya Nayeon mengidap penyakit kanker darah yang suka tiba-tiba membuat anak itu pingsan. Rupanya perkataan itu didengar oleh wanita di balik badut kelinci pink yang bernama Noel yang langsung meratapi gambar buatan Nayeon. Beberapa waktu kemudian, mengingat pesan dari Sebyuk, Gi-hun menanyakan keberadaan ibu Sebyuk pada seorang broker di wilayah tersebut. Mengetahui kalau ibu Sebyuk kini lagi sakit parah, Gi-hun menyuruh broker itu agar mencari dokter terbaik demi bisa menyembuhkan ibu Sebyuk. Sebelum pergi, Gi-hun memberi alamat dan nomor dari adik Sebyuk yang jika Gi-hun sulit dihubungi, broker itu bisa menelepon nomor tersebut dan datang ke alamat itu. 이쪽으로 꼭 연락해 주세요. Sesaat setelah kepergian Gi-hun, Noel datang menghampiri broker itu minta bantuan di mana Noel ingin broker tersebut menemukan seseorang yang dia cari. Dengan gepokan uang muka, si broker yang awalnya gak mau tentu bersedia membantu Noel.
Malam harinya dalam mobil, Noel menangis sembari menatapi foto kedua orang tuanya dan bisa disimpulkan kalau sepertinya Noel ingin menemukan kedua orang tuanya. Gak lama dari itu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kaca mobil Noel dan pria tersebut memberi Noel kartu undangan peserta Squid Game dan kemudian pergi begitu aja. Dua 12 jam kemudian terlihat Nayeon yang tersenyum dan menunggu badut kelinciping. Tapi saat melihat badut kelinciping itu gak menotisnya, seketika hati Nayeon pun menangis. Ternyata badut itu bukanlah Noel karena Noel kini berada di ruangan bosnya untuk menyerahkan surat resign. Di tengah percakapan mereka muncul rekan Noel yang memakai baju badut dan Noel menjelaskan kalau kebanyakan dari mereka pasti akan resign. Hal itu dikarenakan sistem kerja yang gak jelas. Saat Noel keluar dari ruangan bosnya, dia melihat kalau Nayeon pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Melihat ciput merah yang biasa dipakai Nayeon, Noel pun berniat untuk mengembalikan ciput itu. 어디 취미고 도착했나? Beberapa hari kemudian terlihat Junho yang kini lagi berziarah ke makam kakak iparnya alias istri dari Inho. Sepulangnya ke rumah, ibu Junho bertanya apakah dia selama ini pernah berkomunikasi dengan Inho atau mendapat kabar tentang keberadaannya. Walaupun Junho tahu kalau Inho kini menjadi frontman mengatur Squid Game, Junho menjawab kalau dia gak tahu dan gak pernah bertemu lagi dengan Inho semenjak kematian istri Inho. 그냥 자기가 한 일에 대한 대가를 치른 거라고요. Di sisi lain, Gi-hun menyewa seorang dokter agar mencabut gigi belakang Gi-hun dan menggantinya dengan gigi palsu yang dilengkapi GPS. Hal itu mereka lakukan agar saat Gi-hun kembali ke permainan, mereka bisa mengetahui lokasi dari Gi-hun. Setelah dokter itu pergi, terlihat beberapa mantan pasukan khusus marinir yang direkrut oleh Woo-suk dan juga Junho berlatih di tempat Gi-hun. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pria yang diketahui bernama Kim. Dikarenakan malam itu adalah malam Halloween di mana Gi-hun harus datang ke lokasi yang tertera di undangan demi bisa bertemu dengan frontman, Gi-hun menyuruh Junho agar mengawasi situasi sekitar dalam mobil karena Gi-hun dan Woo-suk akan masuk ke dalam klub tempat pertemuan mereka. Para pasukan khusus juga jangan bertindak sebelum Gi-hun memberikan aba-aba. Sementara itu, di tempat lain, Noel yang menghubungi nomor telepon di balik kartu undangan yang dia dapat dan dalam panggilan itu, Noel menyebutkan nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Tanggal 31 Oktober 2024 adalah hari penjemputan jika Noel mau ikut dalam Squid Game di sebuah lokasi yang telah ditentukan. 귀하의 픽업 장소를 알려드리겠습니다. 2024년 10월 31일. Kembali ke Gi-hun dan kelompoknya yang kini lagi berada di depan klub malam, lokasi yang ditunjukkan di balik kartu yang Gi-hun temukan. Merasa udah waktunya, Gi-hun dan Woo-suk pun kemudian masuk ke dalam klub itu. Woo-suk yang malah memakai topeng kuda, tampak kebingungan karena dia ketinggalan jejak dari Gi-hun. Berbeda dengan Junho, pria itu bergegas masuk ke dalam klub karena melihat para pink guard atau petugas Squid Game sepertinya akan menemui Gi-hun. Dan benar aja, meski Gi-hun berada di tengah keramaian, Gi-hun dapat ditemukan dan dengan mudah digiring ke suatu tempat. Woo-suk yang tertinggal di belakang dan dianggap sebagai mamala atau masalah dilumpuhkan begitu aja oleh seorang pink guard. Menemukan Woo-suk yang pingsan, Junho yang mengecek sinyal GPS dari Gi-hun yang terus bergerak sontak memerintahkan Kim dan pasukan agar segera mengikuti Gi-hun. Tampak jelas Gi-hun yang dibawa dalam mobil limosin putih yang tampak menyeramkan. Dalam mobil itu, frontman yang udah mengetahui maksud Gi-hun sebenarnya meminta Gi-hun agar pulang aja menemui keluarganya.
Dikarenakan Gi-hun gak mau, frontman pun bertanya pada Gi-hun apa yang dia inginkan. Nah, kebetulan Gi-hun pun menjawab, masukkan aja aku dalam permainan. Karena dengan masuknya Gi-hun ke dalam permainan, Gi-hun bisa menghentikan atau mengacaukan permainan tersebut dan mempengaruhi para peserta. Sementara itu di luar, Kim dan pasukannya ditembaki oleh seorang Pinkguard sniper yang sangat hebat, membuat mobil yang mereka kendarai gak bisa lagi mengikuti mobil yang ditumpangi Gi-hun. Mendengar hal itu, tentu aja Gi-hun pun kembali meyakinkan frontman dan memohon agar dirinya bisa diikut sertakan kembali dalam Squid Game dan kemudian 게임에 돌아온 걸 환영하네. di tempat lain terlihat Noel pergi ke jembatan bersama beberapa peserta untuk masuk ke dalam mobil kontainer. Tanpa diduga Noel di sana mengganti pakaiannya dan sepertinya Noel ditugaskan menjadi seorang Pinkguard dalam Squid Game. 죽이려고 했다면 이렇게 멀리까지 데리고 올 필요는 없었을 겁니다. Singkat cerita, terlihat kini Woo-suk yang berhasil diselamatkan bersama para pasukan khusus dibawa oleh Jun-ho untuk menemui rekannya di pelabuhan. Gak lain maksud mereka pastinya untuk mengikuti titik lokasi GPS dari Gi-hun yang cukup dekat dengan keberadaan mereka saat ini. 저 앞에 섬들 중에 하나로 가고 있는 것 같은데. Dalam perjalanan, Jun-ho menjelaskan maksudnya pergi mencari pulau itu pada temannya si kapten kapal karena dia berhasil bertemu pemenang Squid Game sebelumnya. Si kapten kapal pun terkejut apalagi lokasi mereka saat ini berada cukup dekat dengan titik GPS dari Gi-hun. Di waktu yang sama Gi-hun terbangun dengan beberapa peserta Squid Game lain dengan bernomor jaket 456. Seperti sebelumnya, para peserta gak tahu apa yang harus mereka lakukan sampai para Pinkguard muncul dan menjelaskan peraturan yang berlaku. 모두 6개의 게임에 참가하시게 됩니다. 6개의 게임을 모두 통과하신 분들께는 거액의 상금이 Oh iya Brad, for your information ya, jadi Pinkguard ini terbagi dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yaitu yang bersimbol lingkaran di kepalanya, jadi mereka itu pekerja gitu. Yang kedua itu bersimbol segitiga yang artinya mereka itu tentara atau penembak. Dan yang paling tinggi bersimbol kotak yang artinya mereka itu sebagai manajer. Nah gitu Brad, jadi ini buat kalian yang belum tahu ya. 이해해 주시기 바랍니다. 그럼 그 가면은 뭐예요? Banyak dari para peserta yang komplain dengan baju mereka yang tiba-tiba diganti, ponsel mereka yang entah kemana, dan wah masih banyak lagi. Hal itu pun membuat Pinkguard kotak menjelaskan kalau mereka udah mengetahui semua identitas bahkan hutang para peserta yang berada di ruangan tersebut. 저희가 잘 보관하고 있습니다. 게임이 끝나면 모두 돌려 Mulai dari pacar Jun-hae yaitu Lee Myung-gi bernomor 333 yang merupakan mantan YouTuber MG Coin yang rungkad dan menyebabkan kerugian sebesar 15,2 miliar won. Atas hal itu, Myung-gi banyak dicari orang atas dugaan penipuan serta pelanggaran undang-undang telekomunikasi dan investasi keuangan, dan jumlah hutang Myung-gi saat ini adalah 1,8 miliar won. 333번 이명기 Selanjutnya ada pemain bernomor 196 si cantik bernama Kak Mina yang punya hutang sebesar 45 juta won. Pemain bernomor 120 Cho Hyun-ju yang punya hutang 330 juta won. Kemudian pria berambut ungu mirip mantan boyband Big Bang yaitu Choi Subong aka Thanos bernomor 230 punya hutang 1,19 miliar won. Dan yang punya hutang paling besar yaitu pemain bernomor 100 yaitu seorang pria tua bernama Im Jong-dae yang punya hutang sebesar 10 miliar won. Pada kesempatan itu juga, seperti biasa Pinkguard menjelaskan panjang lebar tentang permainan tersebut. Salah satunya jika mereka ingin ikut dan berpartisipasi dalam permainan, para peserta diwajibkan menandatangani sebuah kontrak. 여러분들이 총 6개의 게임을 하는 동안 매 게임이 끝날 때마다 저 돼지 저금통에 상금이 적립됩니다. Dari 6 permainan yang akan mereka mainkan, hadiah uang akan terkumpul atau terakumulasi dalam sebuah celengan babi besar yang tergantung di atas para peserta. Total hadiah uang seluruh permainan sebesar 45,6 miliar won atau
Sekitar 512 miliar rupiah lah untuk kurs won ke rupiah saat ini. Tapi berbeda dengan Squid Game sebelumnya, di mana sekarang setiap selesai melaksanakan satu permainan, para peserta diperbolehkan untuk adu suara atau voting mau melanjutkan permainan atau tidak. Jika mayoritas peserta memilih ingin melanjutkan permainan, maka peserta yang memilih gak mau melanjutkan, mau gak mau harus mengikuti hasil voting terbesar, dan begitu pun sebaliknya. Kian Sekia! Sesaat kemudian pria bernomor 007 yang bernama Yongsik ini tiba-tiba dihampiri oleh ibunya yang bernama Gemja bernomor 149. Gemja kaget kenapa Yongsik ada di sana dan udah berapa hari ini gak pulang ke rumah. Ternyata Gemja mau menerima undangan permainan karena Gemja berniat untuk melunasi hutang Yongsik yang gemar berjudi. Nah, makanya jangan suka depo ya, Brad. Duh. Tanpa memperdulikan mereka berdua, satu persatu dari para peserta pun mulai menandatangani ya semacam surat perjanjian gitulah. Setelah Myunggi menandatangani surat perjanjian tersebut, Myunggi dihampiri oleh Choi dan temannya yang bernama Namgyu bernomor 124, dan maksud mereka menghampiri Myunggi karena Choi dan juga Nam sebelumnya telah menginvestasikan semua uang hasil tabungan mereka untuk membeli koin yang digadang-gadang oleh Myunggi akan meroket, sedangkan ujung-ujungnya malah rug pull. 내가 당신들 그거 사라고 강제로 시켰어요? Atas hal itulah Choi dan juga Nam meminta ganti rugi pada Myunggi, dan kalau Myunggi menang, mereka ingin Myunggi mengganti seluruh uang kerugian mereka. Mereka belum tahu kalau Myunggi menang berarti mereka udah mati. Merasa itu bukan tanggung jawabnya, Myunggi pun sempat akan dipukul oleh Choi, tapi untungnya Nam keburu meredakan suasana. Isi dari surat perjanjian tersebut adalah 1. Pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. 3. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju, dan jika seri pemain akan memvoting lagi. 4. Jika permainan dihentikan maka hadiah akan dibagi rata. Kemudian sebelum para peserta menandatangani surat tersebut, Pinggard kotak menjelaskan kalau ada orang yang gak mau ikut bermain tinggal keluar saat itu juga. 참가자들은 사진 촬영을 하신 잠시 후 첫 번째 게임이 시작됩니다. Para peserta pun dikumpulkan di sebuah ruangan untuk menjalani sesi pemotretan, dan saat Gi-hun baru aja akan menuju ruangan selanjutnya, Gi-hun dihampiri oleh rekannya yang bernama Jung-bae yang tampak kaget melihat Gi-hun ada di sana. Gak mau Jung-bae tewas, Gi-hun menyuruh Jung-bae agar tetap di belakangnya. Alasan Jung-bae ada di sana karena setelah bercerai dengan istrinya, Jung-bae gak punya apa-apa lagi dan malah harus berurusan dengan para debt collector karena punya hutang yang sangat banyak. 지금부터 무조건 내 뒤에 꼭 붙어 있어. Di sisi lain, Wosuk bersama pasukannya ditugaskan terlebih dulu oleh Junho untuk mengecek pulau yang merupakan titik lokasi dari sinyal GPS Gi-hun. Gak jauh dari mereka terlihat seorang pria yang lagi memancing di pinggiran karang. Kemudian saat dihampiri dan dicek oleh Wosuk bersama pasukannya, secara mengejutkan, Wosuk menemukan kalau GPS yang terpasang dalam gigi palsu Gi-hun ada dalam kotak umpan pemuda tersebut. Pemuda itu pun berkata gak tahu apa-apa karena dia mendapat umpan itu dari seseorang di pelabuhan. Mendengar informasi itu, Junho pun tentu menyuruh kelompoknya agar kembali karena Junho yakin pulau yang mereka cari gak ada di sekitaran wilayah itu. 방향사 좋댔어. 그놈들이 눈치챘어. Kembali ke Gi-hun bersama para peserta, di mana dalam permainan pertama seperti sebelumnya, Gi-hun dan mereka harus memainkan permainan lampu merah, lampu hijau, di mana mereka harus cepat-cepatan sampai ke garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Kalau peserta melanggar peraturan, bergerak saat lampu merah maupun gak sampai ke garis finish sebelum waktu yang ditentukan, peserta itu akan langsung dieliminasi. Ya, mereka gak tahu yang dimaksud eliminasi itu, mungkin mereka maksudnya kan dikeluarin dari permainan dan pulang gitu. Padahal mah yang dieliminasi itu akan dibunuh. 무궁화 꽃이 피었습니다. 어릴 때 하던 거?
Merasa ada hal yang gak beres karena Junho bersama pasukannya belum juga tiba di sana saat permainan udah hampir dimulai, Gi-hun kemudian mencabut gigi palsunya dan mendapati kalau GPS yang tersimpan di bawah gigi palsunya telah hilang. Dengan begitu Gi-hun dalam hatinya berkata, "Wah, mati ini mah." Dalam ruang kontrol, frontman diberitahu oleh seorang kepala manajer yaitu Blackguard kalau semuanya udah siap. Seketika frontman segera pergi ke belakang dan meminta Blackguard agar menggantikannya. 술래의 문을 피해 결승선에 들어오는 분들은 Saat permainan itu sebentar lagi akan dimulai, Gi-hun berlari ke hadapan para peserta memperingati mereka semua karena jika mereka kalah mereka akan mati. Perkataan Gi-hun itu pun membuat sebagian peserta tertawa dan malah menganggap kalau Gi-hun lagi mabuk. 저 앞에 서 있는 인형의 눈이 동작 감지 장치예요. Tanpa memperdulikan omongan Gi-hun, permainan pun akhirnya dimulai, tapi Gi-hun tetap di depan memberikan arahan. Hingga di suatu momen secara mengejutkan, Mina gak sengaja menggerakkan tubuhnya karena ada sebuah lebah yang menempel di lehernya, membuat situasi pun mulai chaos. Semenjak kejadian tersebut, banyak sekali para peserta yang tewas diakibatkan mereka syok dan panik. Secara gak diduga, ternyata salah satu dari penembak jitu itu adalah Noel yang kini menjadi Pinkguard segitiga yang bertugas mengeliminasi para peserta jika peserta itu melanggar peraturan atau kalah. Jalannya permainan tersebut gak kalah menegangkan dengan permainan Squid Game sebelumnya. Meski Gi-hun udah memperingati para peserta agar berbaris dan berada di belakang pemain yang bertubuh besar, tapi tetap aja masih ada korban yang berjatuhan, apalagi tindakan dari Choi yang sengaja mendorong orang di depannya. Saat Noel disuruh untuk mengeliminasi peserta bernomor 246, Noel seketika mengurungkan niatnya karena peserta itu merupakan ayah dari Nayeon yang bernama Kyung-suk. Kebanyakan dari para peserta ditembak di bagian kepala dan juga jantung oleh Noel, mengingat di Squid Game sebelumnya, para oknum Pinkguard dan Blackguard mengambil paksa bagian organ tubuh para peserta yang tereliminasi tapi masih hidup. Buktinya saat ini saat para peserta yang tersisa udah masuk ke garis finish, Gi-hun dan Hyunju membantu peserta bernomor 444 yang sebenarnya udah tereliminasi tapi masih hidup. Meski pada akhirnya mereka berdua berhasil menyelamatkan pria tersebut, tapi Noel yang gak mau kejadian seperti sebelumnya terulang menembak peserta bernomor 444 saat itu juga agar dia mati. Singkat cerita, setelah permainan pertama selesai, Pinkguard kotak memberi ucapan selamat pada para peserta yang tersisa dan berhasil lolos dari permainan pertama. Pada kesempatan itu, Pinkguard kotak menambahkan kalau dari 456 pemain, 91 pemain udah tereliminasi, dan hal itu membuat hadiah uang yang terkumpul atau terakumulasi sebesar 9,1 miliar won. Mengingat pasal nomor 3 dari surat perjanjian, permainan bisa dihentikan jika mayoritas setuju. Gi-hun angkat suara dan menyuruh Pinkguard membiarkan mereka mengambil suara. Mendengar permintaan Gi-hun, Pinkguard kotak pun mengatakan kalau jika mereka berhenti bermain, 365 peserta yang tersisa akan membagi rata uang 9,1 miliar won tersebut, yang mana masing-masing peserta akan mendapatkan uang sebesar 24.931.500 won. Ya, sekitar 270 jutaan rupiah lah per orangnya. 456억 다 먹는 거네요? 6번째 게임까지 모두 통과한 참가자들은
Kaget mendengar nominal hadiah jauh berbeda dari yang dijanjikan, para peserta pun bertanya, bentar-bentar, bukannya 45,6 miliar ya? Agar gak salah paham, Pinkguard kotak pun menjelaskan kalau jika ada pemain yang tereliminasi, maka pihak mereka akan menambahkan 100 juta won untuk satu orang yang tereliminasi, alias kalau para peserta ingin mendapatkan uang 45,6 miliar won, mereka harus menjadi juara satu-satunya dan tetap harus mengikuti permainan menyingkirkan para peserta lain. 중단을 원하시면 X를 눌러주시면 됩니다. Kemudian satu persatu para peserta dimulai dari nomor terakhir, yaitu Gi-hun mulai memvoting apakah dia mau melanjutkan permainan atau tidak. Gi-hun yang udah tahu kalau pemenang permainan itu hanya akan menyisakan satu orang aja, tentu menolak untuk melanjutkan permainan. Setiap pemain yang menolak ataupun setuju untuk melanjutkan permainan diberi bed khusus yang mereka tempelkan di dada kanan. Hingga setelah hampir dari semua peserta udah menunjukkan pilihan mereka masing-masing, Gi-hun yang gak mau permainan itu dilanjutkan mencoba mempengaruhi para peserta kalau permainan selanjutnya akan lebih berbahaya. 정신들 차려요. 아직도 모르겠어요. 잠깐만요, 여러분. 잠깐만요. Disinilah Gi-hun mengatakan kalau dia bisa tahu semua permainan karena dia adalah pemenang dari permainan Squid Game sebelumnya. Meski Gi-hun mempunyai uang yang sangat banyak karena menjadi juara, tujuan Gi-hun masuk kembali ke dalam permainan hanya sebenarnya untuk menghentikan permainan itu. 제발 부탁입니다. 지금 나가야 됩니다. Mendengar ucapan dari Gi-hun, para peserta lain termasuk Jongdae dan juga Choi malah tetap ingin melanjutkan permainan. Mereka merasa karena adanya Gi-hun, sang juara permainan sebelumnya, mereka akan bisa lebih mudah memenangkan permainan. Dikarenakan situasi mulai gak terkendali, Pinkguard kotak pun meminta Gi-hun agar gak lagi mempengaruhi para peserta. Kemudian voting pun dilanjutkan kembali di mana hasil di antara kedua belah pihak yang sama. Saat giliran peserta bernomor 001 yang menentukan nasib mereka selanjutnya, secara gak diduga, ternyata itu adalah In-ho alias The Frontman yang ikut masuk dalam permainan dan memutuskan melanjutkan permainan. Tampaknya selain kesal pada Gi-hun, In-ho ingin mencari tahu apa yang akan dilakukan Gi-hun. Karena faktanya Gi-hun sampai saat ini belum tahu siapa In-ho yang sebenarnya. Di sisi lain terlihat mayat-mayat para peserta yang tereliminasi dibawa ke ruangan khusus dan diberi tanda di setiap peti mati. Meski scene ini hanya sekilas, tapi kita bisa menyimpulkan kalau ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan benar aja, di sebuah ruangan terlihat para oknum Pinkguard yang lagi membongkar mayat para peserta yang tereliminasi, di mana para peserta yang masih sekarat akan mereka ambil organ tubuhnya untuk dijual. Tapi karena kebanyakan dari para peserta yang tereliminasi langsung ditembak mati di tempat, para oknum Pinkguard itu gak bisa mendapatkan apapun karena organ dalam mayat-mayat itu udah gak berguna. Dan seperti yang kita tahu, Noel sengaja menembak para peserta yang tereliminasi hingga tewas untuk menghindari oknum-oknum seperti mereka yang mengambil keuntungan. Beberapa waktu kemudian terlihat Blackguard yang mendapat informasi kalau mereka gak bisa mengambil organ tubuh mayat para peserta yang tereliminasi akibat ulah dari Noel. Disitulah Blackguard meminta Noel menuruti perintahnya agar gak menembak peserta yang tereliminasi hingga tewas karena Blackguard bersama anak buahnya akan menjual organ tubuh si korban pada orang-orang yang membutuhkan. 덥지 않을 거면 방해는 하지 말라고 했을 텐데. 잘 기억이 나지 않습니다. 숨이 붙어 있는 것들을 네가 직접 확인 사살까지 했다면서. Mendengar hal itu tentu aja Noel berkata kalau dia gak mau menuruti perintah Blackguard karena udah menyalahi aturan. Jawaban Noel pun sontak membuat Blackguard emosi, di mana dia langsung mengungkit jasanya pada Noel 7 tahun lalu. Yang mana pada saat itu Noel yang terbaring lemas di rumah sakit setelah menghabisi banyak sekali pasukan militer karena berhasil lolos dari situasi yang kemungkinan kecil untuk bisa selamat, dihampiri oleh Blackguard yang menawarinya pekerjaan. Diketahui Noel adalah seorang pembelot Korea Utara sama seperti Sebyuk. 지난번에 참가자 한 놈한테 수수료 시키고 게임을 알려주는 바람에 문제가 생겼지만
Pekerjaan yang ditawarkan Blackguard pada saat itu adalah mengakhiri nyawa mereka yang udah gak punya harapan hidup sama sekali. Meski perkataan Blackguard itu benar, Noel yang tetap ingin menaati aturan dari para petinggi dan gak mau membiarkan Blackguard mengambil organ tubuh orang yang masih bisa diselamatkan, tetap gak mau menuruti perintah dari Blackguard. 아무런 삶의 희망이 없는 사람들을 고통 없이 편히 쉬게 해주는 일이라고 하셨습니다. 이만 돌아가겠습니다. 그런 놈들 장기로 살 수 있는 사람 살리는 게 Shin pun kemudian beralih ke Gi-hun yang lagi berbincang-bincang dengan Jung Bae dihampiri oleh In-ho dan beberapa orang lain. Maksud In-ho menghampiri Gi-hun untuk meminta tips atau informasi apa permainan selanjutnya. Karena jika mereka tahu permainan selanjutnya, para peserta bisa terlebih dulu bersiap-siap agar bisa memenangkan permainan itu. 달고나 뽑기였어요. Gi-hun pun mengatakan kalau permainan selanjutnya adalah dalgona di mana para peserta harus mengukir sesuai bentuk gulali yang diberikan. Ada bentuk segitiga, payung, dan lain sebagainya. Agar mereka berhasil, Gi-hun pun menyarankan mereka semua untuk memilih gulali dalam bentuk segitiga. Karena dengan bentuk seperti itu, mereka akan lebih mudah memenangkan permainan. 제가 지금 이 얘기를 하는 건 모두를 살리기 위해서입니다. 아니 우산을 뽑은 놈들이 있어요? 와, 못 모르고 Penasaran dengan Gi-hun, In-ho yang bertujuan mengorek-ngorek rencana Gi-hun pun memberi Gi-hun beberapa pertanyaan. Di tengah percakapan mereka muncul seorang peserta bernomor 388 yang mirip dengan Genjie bernama Daeho. Diketahui Daeho sendiri merupakan mantan marinir sama seperti Jung Bae. Daeho ingin bergabung bersama mereka karena dia sangat ngefans pada Gi-hun yang sangat baik hati dan mau memberitahu aturan permainan. 팬 됐습니다. 저 이제부터 형님들 알아가고 싶습니다. 어람! 할 때부터. Gak jauh dari mereka, Myung-gi yang lagi makan dihampiri oleh Choi dan juga Nam yang kembali mengancamnya. Merasa tindakan mereka udah keterlaluan, Myung-gi yang emosi pun tentu langsung menghajar Choi dan juga Nam. 아, 씨발, 개새끼야. Sayangnya karena Myung-gi gak pandai dalam bertarung, apalagi harus melawan dua orang, Myung-gi dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka berdua. Melihat hal itu, In-ho yang kasihan terhadap Myung-gi pun menghampiri mereka dan menghajar Choi dan juga Nam. 군계질. 이발 새끼. Malam harinya, In-ho kembali menghampiri Gi-hun untuk minta maaf karena sebelumnya dia memilih melanjutkan permainan. Pada kesempatan itulah In-ho curhat panjang lebar tentang istrinya yang lagi sakit parah. 사정을 알고 도와주고 싶다고 이직할 칸은 안 구해지고 In-ho yang sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan istrinya pun meminjam uang ke sana kemari dan gak ada seorang pun yang mau membantu. Hingga di suatu hari ada satu vendor lama In-ho yang tahu masalah In-ho menawarinya bantuan. Atas hal itu, In-ho yang merupakan seorang polisi dituduh telah menerima suap yang padahal mah enggak, dan hal itu membuat In-ho dipecat dari pekerjaannya. Permainan kali ini adalah harapan terakhir In-ho untuk menyelamatkan istrinya yang lagi sakit. Ingat ya Brad, ini sebenarnya hanya sebuah cerita agar Gi-hun prihatin terhadap In-ho. 제 와이프하고 애기 Di sisi lain, tepatnya di kantor polisi wilayah Seoul, Jun-ho menghampiri atasannya untuk minta bantuan. Meski Jun-ho sebenarnya telah mengundurkan diri dari kepolisian, tapi atasan Jun-ho ini mau membantu Jun-ho dan menghadapkannya dengan seorang petinggi. Meski begitu, sangat disayangkan petinggi polisi itu gak percaya dengan omongan Jun-ho karena dia merasa omongan Jun-ho tampak mustahil. Dikarenakan waktu permainan tinggal tersisa 5 hari lagi, Jun-ho menghubungi Woo-suk agar secepatnya menemukan pulau itu. Woo-suk pun berkata kalau dia dan pasukan akan segera pergi mencari pulau itu setelah hujan reda. 날씨만 개면은 바로 움직일 수 있게 준비해놨으니까. Kemudian Woo-suk pun menghampiri si kapten kapal mereka yang bernama Park untuk menceritakan maksud sebenarnya dari pencarian itu. Kapten Park yang sebelumnya gak percaya dengan omongan Jun-ho seketika kaget karena jika permainan itu benar adanya, maka banyak sekali orang yang telah menjadi korban dalam permainan tersebut. Dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau Kapten Park lah yang telah menyelamatkan nyawa Jun-ho sewaktu dulu. 두 번째 게임에 오신 여러분을 환영합니다.
Keesokan harinya terlihat Gi-hun, In-ho bersama para peserta lain mulai berbaris mengantri untuk mengambil gulali sesuai arahan Gi-hun, yaitu dengan bentuk segitiga. Tapi secara gak diduga saat giliran Gi-hun mengambil gulali dengan bentuk segitiga yang dianggapnya paling mudah, semua peserta terkejut karena segitiga kali ini sangatlah berbeda dengan perkataan Gi-hun. Waduh. Untung aja itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Gi-hun yang baru terbangun dari tidur oleh suara bising di ruangan tersebut. Gak jauh darinya terlihat Jun-hae yang berhasil lolos ke ronde berikutnya menghampiri Myung-gi yang baru tahu kalau Jun-hae ternyata ikut dalam permainan tersebut. Sepertinya hubungan mereka gak begitu harmonis karena Myung-gi udah lama gak memberi kabar. Karena hal itulah Jun-hae yang kini lagi hamil mengandung anak dari Myung-gi berniat membesarkan anak itu sendirian tanpa bantuan Myung-gi dengan mengikuti permainan tersebut. Sesaat dari itu, para peserta dituntun ke sebuah ruangan yang cukup besar di mana permainan selanjutnya membuat kaget Gi-hun karena berbeda dengan permainan musim lalu. Atas hal itulah, sebagian peserta udah gak percaya lagi dengan Gi-hun karena ucapannya salah. Kali ini mereka disuruh memilih kelompok mereka masing-masing yang beranggotakan 5 orang untuk maju ke permainan selanjutnya. Waktu yang ditentukan adalah 10 menit. Jika dalam waktu itu belum ada yang kebagian tim atau kelompok, peserta tersebut akan langsung dieliminasi. Singkat cerita, Gi-hun, In-ho, Jung-bae, dan Dae-ho pun memutuskan untuk menjadi satu kelompok. Tapi karena mereka masih kekurangan orang, Dae-ho yang paling muda di sana disuruh untuk mencari 1 orang lagi. Berbeda dengan yang lain, terlihat Choi and the Gang yang terpana melihat seorang cewek keren bernama Semi lagi berbicara dengan seorang pria culun bernama Min-su, mencoba untuk bersikap baik demi bisa mengajak Semi. Sebenarnya tanpa Choi and the Gang sadari, Semi sengaja masuk ke dalam kelompok mereka karena sepertinya Choi and the Gang adalah orang-orang yang gampang untuk dibodohi. Welcome to the Thanos world. Saat waktu semakin menipis, Dae-ho membawa 1 peserta bernomor 096 buat tambahan kelompok mereka. Tapi gak lama dari itu, Jun-hae yang lagi hamil dan belum mendapat kelompok meminta bantuan mereka agar mau memasukkannya ke dalam kelompok. Sementara Yong-sik dan Geum-ja tampak kebingungan karena gak ada orang yang mau menerima mereka berdua. Kebetulan hal yang sama dirasakan oleh Hyun-ju dan seorang wanita yang bernama Yong-mi. Alhasil mereka pun memutuskan untuk bergabung menjadi sebuah tim dan tinggal mencari 1 orang lagi. Di detik-detik terakhir, seorang wanita bernama Sun-yu bernomor 044 si ahli magis memaksa ikut bergabung ke dalam kelompok Yong-sik. 이번 게임은 5인 6각. Aturan permainan itu pun diberikan di mana setiap permainan akan diikuti oleh 2 kelompok dan kelompok itu harus menyelesaikan 5 tantangan permainan yang berbeda dan setiap 10 meter sekali mereka harus menyelesaikan permainan tersebut. Permainan-permainan itu diantaranya adalah dakji, lempar batu, gonggi. Ya kayak main bekel gitulah Brad waktu kecil, tahu kan? Ah masa nggak tahu? Kemudian gasing dan yang terakhir adalah jegi, kayak juggling bola 5 kali. Bedanya ini pakai benda khusus yang agak kecil. Dan permainan yang akan mereka mainkan disebut dengan pancalomba 6 kaki. 야, 우리가 여자 뽑길 잘했다, 그쵸? Para peserta harus bisa menyelesaikan kelima tantangan tersebut dan sampai ke garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Jika para kelompok peserta belum menyelesaikan 1 tahapan, mereka gak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Dan jika mereka gak bisa sampai ke garis finish saat waktu udah habis, kelompok itu akan langsung dieliminasi. 지하철에서 그 남자랑 했을 때도 제가 더 많이 이겼어요. Mendengar hal itu, Gi-hun pun membagi tugas pada keempat rekannya, di mana Jun-hae yang pandai bermain dakji akan ditugaskan menyelesaikan permainan tersebut. Dae-ho yang mengaku GG dalam bermain gonggi juga disuruh Gi-hun untuk mengatasi hal itu. Begitu pula dengan In-ho yang pandai bermain gasing dan Jung-bae yang bertugas untuk melempar batu. Sisanya adalah Gi-hun yang harus menyelesaikan permainan terakhir yang gak lain adalah jegi. 필승하는 거야? 자, 하나, 둘, 셋, 필승!
Singkat cerita, dua kelompok pertama pun dipanggil, di mana mereka terlihat kocak tapi sangat bersemangat untuk menyelesaikan permainan itu. Tapi tampaknya semua yang diharapkan oleh mereka gak semudah itu. Dikarenakan satu kelompok lemparan batunya meleset dan satu kelompok lagi gak bisa menyelesaikan satu tantangan, mereka menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga di detik-detik terakhir, secara mengejutkan, dua kelompok pertama yang bermain semuanya terpaksa harus dieliminasi karena gak bisa melewati tantangan dengan waktu yang ditentukan. 탈락자를 알려드리겠습니다. 16번. Seperti biasa, jasad para peserta itu pun kemudian diangkut ke dalam peti mati, dan peti mati yang berisi peserta yang masih hidup akan diberi sebuah tanda plus. Untungnya perbuatan mereka diketahui oleh Noel yang langsung menghabisi peserta yang masih hidup itu. Permainan pun kembali dilanjutkan, di mana kali ini giliran Yongsik bersama kelompoknya harus menyelesaikan kelima tantangan itu. Melihat Yongmi sangat ketakutan, Hyunju pun mencoba menenangkan wanita itu. Meski dalam hati kecilnya Yongmi sangat ketakutan, tapi Hyunju berhasil membuat Yongmi kembali bersemangat. Terlihat dengan jelas di awal permainan, Hyunju gak henti-hentinya memberi arahan pada Yongmi agar melempar dakji dengan keadaan terbalik. Kerjasama yang dilakukan tim Hyunju membuat peserta lain begitu kagum. Meski mereka sempat mendapat kendala, tapi atas kerjasama yang baik dan pantang menyerah, Hyunju dan kelompoknya berhasil melewati semua tantangan dan lolos ke babak selanjutnya. Sejak saat itu, beberapa kelompok peserta mulai menunjukkan bakat dan kemampuan mereka masing-masing, sangat bersemangat untuk menyelesaikan semua tantangan. Tapi meski begitu, sebagian dari mereka juga banyak yang gagal dan tereliminasi. Singkat cerita, kelompok Gi-hun kebagian urutan terakhir, di mana hanya tersisa satu kelompok lagi yang akan bermain bersama dengan mereka. Saat permainan itu dimulai, dengan mudahnya Gi-hun dan kelompoknya melewati tantangan demi tantangan. Tapi secara mengejutkan saat giliran Inho untuk melempar gasing, Inho yang panik malah terus-terusan berbuat kesalahan. Hingga di suatu momen pada akhirnya Inho berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dan maju ke tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Gi-hun. Di detik-detik terakhir atas refleks dari Inho, kelompok Gi-hun akhirnya berhasil menyelesaikan semua tantangan. Beberapa waktu kemudian, karena ulahnya tadi di lapangan, Noel didatangi oleh dua orang pink guard yang seketika memasuki kamarnya dan mengancam Noel. Pada kesempatan itulah mereka yang kesal terhadap Noel memintanya agar gak mengganggu bisnis mereka lagi. 전부 다 잘라서 소각로에 태워버릴 거야. 상금이 얼마가 줄어드는 거야? Pada permainan kedua, 110 peserta telah tereliminasi dan uang hadiah yang terakumulasi sejauh ini sebesar 20,1 miliar won dan ada 255 peserta yang tersisa. Otomatis hadiah uang per orang kini menjadi 78.823.530 won. Ya, sekitar 867 jutaan rupiah lah bagi per orangnya. Merasa hadiah yang akan mereka terima dirasa sangat kecil, para peserta meminta panitia agar memberi mereka lebih karena permainan yang mereka lakukan adalah sebuah permainan yang sangat mematikan. 안 죽었다고요? 너 죽었지? 다시 한번 세고 8천도 안 되네. Seperti sebelumnya, kini para peserta pun disuruh untuk kembali melakukan voting apakah mereka ingin lanjut atau tidak. Gemja yang udah gak mau lagi bermain meminta semua kelompoknya agar berhenti. Di sini Gemja berjanji kalau Hyunju dan Yongmi mau berhenti, Gemja akan mengundang mereka berdua makan bersama di rumahnya. 제가 여러분을 돕겠습니다.
아이고 인연이 이게 신기한 인연이. 버스 타면 30분이네. 어? 필승! 하나, 둘, 셋! 필승! Sesaat kemudian voting pun akhirnya dimulai, di mana kali ini yang pertama adalah Inho yang harus memilih mau lanjut atau tidak. Agar gak dicurigai oleh kelompoknya, Inho lebih memilih untuk gak melanjutkan permainan itu. Satu persatu dari para peserta pun mulai menentukan pilihan mereka, tapi anehnya di sini Hyunju, Jungbae, dan juga Yongsik malah ingin melanjutkan permainan. Demi keselamatan mereka semua, Gi-hun mencoba untuk kembali mengingatkan para peserta dibantu dengan Inho. 여러분! 다들 정말 미쳤어! 우리한테 다음이 어딨습니까? 정말 다음 판에 안 죽을 자신 있어? 사람들이 그렇게 죽어나가는 꼴을 보고도. Tapi sangat disayangkan karena hadiah yang akan mereka terima jika dibagi rata dirasa masih kurang. Kebanyakan dari para peserta itu ingin melanjutkan permainan satu game lagi, dan setelah permainan nanti selesai mereka berjanji akan menghentikan permainan. Atas kelakuan bodoh Yongsik, Gemja memarahi anaknya habis-habisan karena dia takut di permainan selanjutnya mereka gak selamat. Belum lagi melihat Yongmi yang sangat ketakutan, Gemja juga memberi saran pada Hyunju agar gak hanya mementingkan dirinya sendiri. 뭐 불편하면은 말 안 해도 돼요. Begitu juga dengan Jungbae yang minta maaf pada kelompoknya, terutama Gi-hun, kalau dia ingin melanjutkan permainan. Hal itu dikarenakan Jungbae juga masih belum bisa melunasi semua hutang-hutangnya, sama seperti alasan Yongsik. Mereka sedikit kesal karena Jungbae gak melihat keadaan Junhae yang lagi hamil. 이거 더 마시고 다음 게임까지 힘내요. Beberapa waktu kemudian terlihat kini Myunggi yang lagi berada di kamar mandi dihampiri lagi oleh Choi dan juga Nam. Dan tentu aja kedatangan kedua tangkurak itu hanya untuk mengancam Myunggi dan meminta Myunggi mengganti kerugian mereka. 넌 빚 다 갚을 때까지 내 노예야. 그 코인 분명히 올랐었고 Beruntung sebelum situasi memburuk, Inho, Gi-hun bersama kelompoknya berpapasan dengan mereka. Tentu aja Choi yang takut terhadap Inho seketika langsung pergi meninggalkan tempat itu. 그러면 우리한테 그냥 도와달라 해요. 괜찮습니다. Malam harinya saat lampu akan dipadamkan sebentar lagi, Gi-hun mengajak kelompoknya agar membangun sebuah benteng perlindungan. Hal itu dikarenakan Gi-hun gak mau kejadian 3 tahun lalu terulang kembali, di mana banyak peserta yang tewas saling bunuh. 각자 순번을 정해두세요. 내가 잘 모르고 함부로 말했어요. Di saat yang lain udah tertidur, terlihat Gi-hun yang berjaga sendirian dan gak jauh dari keberadaannya. Gemja meminta izin pada anaknya untuk ke toilet sebentar. Untungnya Junhae juga mau ke toilet karena sama-sama kebelet kencing. Pinkguard yang awalnya gak mengizinkan mereka untuk pergi ke toilet terpaksa menuruti permintaan Gemja karena kasihan masa iya Gemja harus buang air di tempat itu. Sebelum mereka pergi, Hyunju muncul dan ingin ikut bersama mereka. Sesaat kemudian saat Hyunju dan juga Gemja udah selesai dan akan kembali untuk beristirahat, Gemja yang gak melihat Junhae mencoba untuk mengecek wanita itu. Ternyata setelah dicek, Junhae lagi menangis sejadi-jadinya. Disitulah Gemja mencoba menenangkan Junhae kalau semuanya akan berjalan dengan lancar. Di waktu yang bersamaan, Jungbae kembali meminta maaf sembari menyuruh Gi-hun agar beristirahat dan mempercayakan situasi kepadanya. Gi-hun yang masih kecewa dengan kejadian sebelumnya pun tentu gak mau menuruti perkataan Jungbae. 야, 옛날에 그거 기억나냐? Di sanalah Jungbae menganggap kalau Gi-hun adalah orang yang bodoh karena mau-maunya kembali ke dalam permainan setelah menjadi juara. Tapi setelah tahu rencana asli dari Gi-hun yang sebenarnya, Jungbae pun berkata kalau dia pasti akan membantu Gi-hun sampai kapanpun. 쌍문동 짠돌이. 야, 이거 진짜 오랜만이다. Keesokan harinya terlihat Junho bersama pasukannya membagi mereka menjadi beberapa tim di mana akan ada pergi yang memeriksa ke wilayah barat dan utara. Hal itu dikarenakan agar mereka bisa dengan cepat menemukan pulau tersebut. Scene pun kembali berpindah pada para peserta di mana kali ini Semi yang melihat Minsu sejak tadi memperhatikan Choi dan juga Nam yang lagi memakai narkoboy mencoba memperingati Minsu agar gak melakukan hal itu. Semi berkata kalau dia akan berhenti dalam permainan kalau total masing-masing hadiah yang dibagikan mencapai 200 juta won.
Kemudian para peserta yang tersisa digiring untuk memasuki sebuah ruangan memainkan permainan selanjutnya. Tampak jelas Hyunju yang merasa bersalah karena udah membuat Yeongmi harus kembali bermain meminta maaf saat itu juga. 모두 중앙의 원판으로 올라가 주세요. 이번 게임은 짝짓기 게임입니다. Permainan kali ini adalah permainan mingle di mana para peserta harus berbaur satu sama lain dan berkelompok saat instruksi ditentukan setelah lagu berhenti. Misalnya pas musik atau roda berputar itu berhenti, kalau instruksi menyuruh mereka berkelompok menjadi 10 orang, mereka mau gak mau harus mencari peserta lain dan mengajaknya bergabung dan segera masuk ke sebuah ruangan sebelum waktu yang ditentukan habis. Jika masih ada yang tersisa, mereka akan langsung dieliminasi oleh Pink Guard. Dan permainan itu pun akhirnya dimulai. Terlihat dengan jelas saat instruksi mengatakan mereka harus berkumpul menjadi sebuah kelompok yang beranggotakan 10 orang. Para peserta langsung mencari peserta lain yang mau bergabung bersama kelompoknya. Beruntung kelompok Gi-hun dengan mudah bisa bergabung dengan kelompok Geumja dan segera masuk ke dalam suatu ruangan saat waktu hampir habis. Terlihat dengan jelas beberapa peserta yang tersisa harus dieksekusi mati saat itu juga. Kemudian para Pink Guard pun mulai memasuki ruangan dengan membawa peti mati bagi para peserta yang tewas akibat permainan itu. Noel yang melihat kalau masih ada peserta yang masih hidup terpaksa harus menuruti para oknum Pink Guard untuk gak membunuhnya. Permainan pun kembali dilanjutkan di mana saat ini para peserta harus bergabung menjadi 4 orang aja. Karena kelompok Gi-hun 5 orang, In-ho pun menyuruh Gi-hun dan kelompoknya untuk segera masuk ke dalam ruangan karena dia akan mencari orang lain. Berbeda dengan mereka, si Tangkurak Choi malah menendang salah satu kelompoknya demi bisa membawa Minsu, Nam, dan juga Semi. Sama seperti mereka, kelompok Geumja yang udah muak dengan tingkah Son Yu seketika membuang wanita itu karena Son Yu selalu berpikir kalau dia adalah penyelamat mereka. Sayangnya ada 3 orang peserta yang bersembunyi dalam kamar 33 yang membuat Pink Guard langsung mengeksekusi mereka semua. Peraturan tetaplah peraturan, mau para peserta berbuat curang, pasti Pink Guard mengetahui tindakan mereka. Secara gak diduga saat para peserta kembali berkumpul, Son Yu ternyata masih hidup karena dia sempat bergabung dengan kelompok lain. Begitu pula dengan Kyung Suk yang masih bisa bertahan hingga tahap ini. Mengetahui kalau In-ho masih hidup, Gi-hun dan kelompoknya pun sangat senang. Permainan pun kembali dilanjutkan di mana kali ini para peserta dibuat susah karena mereka harus bergabung menjadi 3 orang aja. Disitulah Semi yang kasihan terhadap Minsu mengajaknya untuk bergabung dengannya mencari orang lain. Tapi di sini Minsu yang ketakutan malah menyingkirkan Semi dalam permainan gunting kertas batu. Situasi tersebut juga membuat Yongsik berpisah dengan Geumja karena 2 orang pria yang memaksanya masuk ke sebuah ruangan untuk menjadi kelompok mereka. Beruntung In-ho dan juga Gi-hun segera menarik Geumja yang sendirian untuk bergabung bersama mereka. Singkat cerita, para peserta kembali berkumpul. Terlihat Minsu yang sangat merasa bersalah karena telah menyingkirkan Semi. Untungnya Semi masih bisa terselamatkan, begitu juga dengan Hyunju dan Yeongmi yang ditolong oleh Kyung Suk. Atas kesalahannya itu, Yongsik begitu terpukul karena Yongsik hampir aja menewaskan ibunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun bersama yang lain jadi tahu kalau Yongsik telah meninggalkan ibunya sendiri. Permainan kembali berlanjut di mana kali ini para peserta dibuat ketar-ketir saat instruksi semakin cepat diarahkan. Atas kejadian itu, Yeongmi tertinggal di belakang dan karena waktu udah hampir habis, dengan kejamnya Myunggi malah bergegas mengunci pintu saat Hyunju akan menyelamatkan Yeongmi.
Karena kejadian tersebut, Hyunju sangat terpukul dan menyalahkan Myunggi karena telah menyerobot. Disitulah Myunggu mengatakan kalau waktu mereka hampir habis. Jika Hyunju keluar dan menyelamatkan Yongmi, bisa aja membuat semua yang ada di ruangan itu akan mati. Myunggi menjelaskan kalau dia sebenarnya gak mau melakukan itu kalau bukan situasi yang memaksanya. Saat permainan kembali berlanjut dan kini para peserta harus bergabung menjadi 2 orang, banyak di antara mereka yang tentu aja gak kebagian ruangan. Hal itu pun membuat Inho terpaksa membunuh salah seorang peserta di ruangannya demi bisa lolos. Sementara itu di ruangan lain terlihat para oknum Pinkguard sengaja memasukkan peti mati yang udah ditandai ke dalam tungku perapian khusus, di mana tungku kremasi itu terdapat sebuah akses menuju jalur lain agar peserta yang masih sekarat dan belum mati bisa diambil beberapa organ dalam tubuhnya. Setelah permainan itu usai, para peserta yang tersisa kembali dikumpulkan ke dalam ruangan dan di sanalah Myunggi yang ingin memperbaiki hubungannya mengajak Junhee untuk balikan. Dengan perhitungannya, Myunggi yakin kalau para peserta kebanyakan kali ini ingin keluar dari dalam game karena mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang lumayan besar. Atas hal itulah Myunggi ingin kembali memperbaiki hubungannya dengan Junhee agar nanti di luar mereka bisa memulai hidup baru. 형, 쟤네 봐봐. Merasa kalau Myunggi hanya membutuhkan uangnya aja untuk investasi saham ataupun kripto, Junhee yang yakin kalau Myunggi sebenarnya gak peduli terhadapnya dan juga bayi yang dia kandung pun memutuskan untuk gak mau melanjutkan kembali hubungan dengan Myunggi. 난 내 돈으로 내 아이 키울 테니까. Gak jauh dari mereka, Sonyu dan antek-anteknya menghampiri kelompok Gemja yang lagi bersedih atas kematian Yongmi. Disitulah Sonyu mengatakan kalau dia telah memohon pada dewa untuk mengutuk mereka semua yang telah berkhianat kepadanya. 니들도 절대로 살아 사는 여길 못 나. 그 무당이 아니라 그냥. Ternyata setelah dihitung lagi menurut tanda atau bet yang mereka gunakan saat ini, kebanyakan dari para peserta ingin melanjutkan permainan. Di sini Inho mengatakan mudah-mudahan banyak peserta yang ingin melanjutkan permainan mengubah keputusannya karena dengan begitu mereka bisa menang dan menghentikan permainan. 저긴 어떻게든 게임을 계속 더 하려고 그러는 사람들이 더 많을 텐데 이제 더 큰 상금을 받고 나갈 수가 있는데. 다시 역순으로 진행하겠습니다. 3억 5,600. Singkat cerita, voting pun mulai dilakukan lagi di mana para peserta mulai menentukan pilihan mereka masing-masing. Pilihan dari para peserta saat ini tampaknya sangat sengit karena kalau 3 orang lagi memilih merah atau gak mau melanjutkan permainan, Gi-hun dan kelompoknya bisa menghentikan permainan tersebut. 125번. Saat skor kedua belah pihak sama, tiba-tiba Jung Bae merasakan ada hal yang gak beres terhadap Inho. Belum juga Jung Bae mengatakan hal tersebut pada Gi-hun, tiba-tiba seorang peserta yang awalnya memilih gak mau melanjutkan permainan malah mengurungkan niatnya. Beruntung Inho yang mendapat giliran terakhir memilih untuk gak melanjutkan permainan, membuat hasil voting di antara kedua belah pihak itu sama. Untuk memberi waktu pada peserta berpikir, voting akan dilanjutkan esok hari agar para peserta bisa memikirkan baik-baik masa depan mereka. Sepertinya hal itu membuat sebagian peserta kecewa karena keputusan tersebut. Di sisi lain terlihat Junho bersama kelompoknya mengaktifkan sebuah drone guna mendapatkan lokasi keberadaan dari Gi-hun. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang terdapat pintu berwarna biru di atasnya. 직접 올라가 봐야겠어요. Menduga kalau itu adalah pintu masuk ke area Squid Game, tentu aja Junho, Kim bersama kelompoknya seketika pergi menyusuri pulau itu. Tampaknya kali ini pulau yang mereka susuri emang benar area diadakannya Squid Game. Hingga saat mereka sampai di tempat yang dituju dan membuka pintu itu, tiba-tiba
Sangat disayangkan akibat kejadian tersebut ada anak buah Kim yang harus tewas secara mengenaskan. Meski ada yang terluka di kelompoknya dan dilarang oleh Park, Kim dan Junho tetap ingin melanjutkan pencarian hingga menemukan keberadaan dari Gi-hun. 다들 들었지? Kembali ke para peserta di mana kali ini Gi-hun, In-ho dan kelompoknya berkumpul dengan Kyung-suk, Geum-ja dan juga kelompoknya. Mereka membicarakan nasib mereka selanjutnya dan berusaha agar tetap meyakinkan orang-orang yang gak mau melanjutkan permainan. 그냥 제가 다 쏘겠습니다. Aksi mereka pun tentu membuat Jongdae and the Gang memaki-maki mereka karena tentu aja Jongdae and the Gang berniat untuk gak keluar. Perdebatan mereka pun semakin memanas antara para peserta yang pro dengan Jongdae dan para peserta yang pro dengan Gi-hun. 나 해병대다 이 씨발놈아! Sementara di toilet terlihat Min-soo dihampiri oleh Choi dan juga Nam yang kecewa karena Min-soo memilih gak melanjutkan permainan. Melihat hal itu, Myung-gi mencoba untuk melarang Choi dan juga Nam agar gak memprovokasi Min-soo. Tanpa diduga kelakuan Myung-gi itu mengundang masalah dari pihak Choi yang gak terima dan alhasil baku hantam di antara kedua kubu itu pun gak bisa terhindarkan lagi. Saat situasi chaos itulah Myung-gi dihajar habis-habisan oleh Choi yang membuat Myung-gi terpaksa harus membunuh Choi menggunakan sebuah garpu makan. Tampak jelas darah mengalir deras keluar dari leher Choi yang membuat Myung-gi sangat syok. Atas kejadian tersebut, beberapa peserta dari kedua belah pihak itu tewas secara mengenaskan, membuat kelompok Gi-hun dan juga Jongdae segera menghitung jumlah mereka masing-masing karena jika mereka kalah jumlah, mereka harus menerima keputusan pihak lawan. 이제 진짜 나갑시다. Akhirnya setelah dihitung jumlah sisa peserta, Gi-hun mendapati kalau kelompoknya lebih banyak dari Jongdae. Gi-hun pun berpesan pada kelompoknya agar mereka tetap waspada terhadap kelompok Jongdae. 그게 바로 그놈들이 원하는 겁니다. Di sisi lain, seorang anak buah Kim yang bertugas untuk mengoperasikan drone tiba-tiba terbangun dari tidur akibat mabuk laut. Saat dia mengecek ruangan tempat drone disimpan, dia mendapati kalau Kapten Park lagi mengotak-atik drone miliknya. Kapten Park pun beralasan kalau dia hanya ingin melihat-lihat sistem yang dimiliki oleh drone pria itu. Hingga saat anak buah Kim itu akan menanyai Kapten Park lebih lanjut, tiba-tiba Kapten Park malah menghabisinya. Bisa kita simpulkan, sepertinya Kapten Park adalah komplotan dari In-ho yang sengaja membuat kelompok Junho tersesat dan celaka. Buktinya saat Woo-suk terbangun dari tidurnya menanyai suara geresak-geresuk barusan, Kapten Park beralasan kalau itu hanyalah ombak besar yang menghantam kapal mereka. Kembali ke Gi-hun di mana saat ini dia berniat untuk melakukan perlawanan terhadap sistem dan para penjaga di sana. Karena mereka membutuhkan senjata, Gi-hun berencana akan merebut senjata para Pinkguard. Di hadapan In-ho, Gi-hun mengatakan kalau mereka harus mengakhiri permainan ini meskipun mereka harus berkorban. 5 menit sebelum waktu istirahat terlihat Nam yang tampak begitu terpukul akibat Choi yang tewas tepat di depan matanya tadi. Untuk menenangkan diri, Nam mengambil narkoboy yang tersimpan di kalung salib milik Choi dan memakannya. Setelah lampu padam, Gi-hun menginstruksikan kelompoknya agar cepat bersembunyi di bawah tempat tidur dan jangan sampai ketahuan oleh Jongdae and the Gang. Tapi meskipun begitu, terdapat beberapa peserta yang gak menuruti perintah dari Gi-hun dan hal itu membuat mereka harus bertarung habis-habisan melawan kelompok Jongdae. Dalam baku hantam yang sangat menegangkan ini, tampaknya Nam malah berniat untuk membunuh Semi. Tapi bukannya membantu Semi saat wanita itu ditusuk habis-habisan oleh Nam, si pengecut Min-soo malah bersembunyi di balik kasur. Aduh!
Melihat hal tersebut, Pickguard mulai memasuki ruangan para peserta dan mencoba menghentikan tindakan mereka. Merasa ini udah waktunya, kelompok Gi-hun pun kemudian mencoba untuk merebut senjata milik para Pickguard. Hingga secara gak diduga kekacauan pun terjadi di mana para peserta kelompok dari Gi-hun harus berjibaku bertempur melawan Pickguard. Dirasa kelompok Gi-hun sangat mendominasi, para Pickguard yang masih tersisa ditarik keluar dari ruangan itu. Setelah pintu ditutup, ternyata masih terdapat satu Pickguard yang terjebak dalam ruangan tersebut. Seluruh kamera pengintai di ruangan itu pun mulai dihancurkan oleh kelompok Gi-hun. 병력들 전부 집결시켜. Gi-hun dan kelompoknya menarik beberapa orang yang mau bergabung dengan mereka, termasuk dari kelompok Jongdae, melawan para Pickguard dan memberi pelajaran pada orang-orang atau petinggi yang mengatur sistem dalam Squid Game. In-ho yang melihat hal itu pun tentu kagum atas apa yang dilakukan oleh Gi-hun. Para peserta yang mau membantu pun mulai maju ke depan dan Gi-hun memberi mereka masing-masing senjata dan walkie-talkie. Dengan saluran bernomor 7, Jung-bae mengatakan kalau mereka nantinya harus terus memberi laporan tentang keadaan mereka masing-masing. 나오세요. Hyun-ju yang dikenal sebagai sosok lelaki kemayu yang ternyata merupakan seorang mantan sersan pasukan khusus, memberi arahan pada mereka semua cara memegang senjata, mengganti peluru, dan menembak sasaran dengan tepat. Wah, gak diduga banget ya. Penasaran dengan seorang Pickguard yang ada di hadapannya, Gi-hun meminta pria itu agar melepaskan topengnya dan membawa mereka ke pimpinannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gi-hun bersama yang lain diserang oleh para Pickguard yang udah menunggu mereka sejak tadi. Akibat dari peristiwa itu, beberapa dari kelompok Gi-hun harus menjadi korban. Setelah menguasai keadaan tersebut, Gi-hun langsung menyeret Pickguard di hadapannya itu agar segera mengantarkan mereka menemui frontman. Melihat hal tersebut, tentu aja Blackguard gak tinggal diam. Dia menyuruh para anak buahnya agar menghadang kelompok Gi-hun agar gak memasuki ruangan manajemen. Saat Pickguard yang mereka tawan bersedia untuk membantu mereka masuk ke ruangan manajemen atau bisa dibilang ruang kontrol, Pickguard tersebut sangat ketakutan saat melihat kalau frontman ada di hadapannya dan menyamar sebagai peserta. Tapi tiba-tiba dikarenakan pasukan penembak Pickguard yang begitu banyak, Gi-hun pun berniat untuk mencari cara agar dia bisa masuk ke ruangan manajemen. In-ho pun menyarankan dirinya untuk ikut membantu Gi-hun, tapi bukannya gak mau membawa In-ho, tapi kalau In-ho pergi dengannya ke ruangan manajemen, gak ada orang yang bisa membackup kelompok mereka, membuat Gi-hun membawa Jung-bae aja untuk ikut dengannya. Dengan sebuah topeng Pickguard, Gi-hun dan Jung-bae berhasil membuka pintu rahasia menggunakan topeng tersebut. Agar jalan keluar mereka gak tertutup lagi, Jung-bae mengganjal pintu masuk dengan salah satu senjata yang dia bawa. Kemudian Gi-hun mengabari In-ho kalau dia akan memasuki ruangan manajemen dan meminta In-ho bersama kelompoknya agar segera bergerak ke atas. Gak lama dari itu muncul beberapa Pickguard yang menghadang mereka. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Gi-hun dan Jung-bae kembali menelusuri lorong demi lorong di tempat itu. Gak mau mereka sampai memasuki ruangan manajemen, Blackguard menyuruh anak buahnya agar segera menghabisi mereka.
Di sisi lain, kelompok Gi-hun tampak kesusahan melawan para Pinkguard yang sangat sulit untuk menyerah. Satu persatu dari kelompok Gi-hun pun berhasil para Pinkguard itu habisi, membuat In-ho juga harus bersikeras karena kalau gak melawan Pinkguard, identitas aslinya sebagai frontman bisa terbongkar. Belum lagi peluru masing-masing dari mereka udah menipis, bahkan ada yang udah habis. 보면서 카메라들을 부숴놨으니까 그냥 그대로 따라가면 돼요. Atas hal itu, In-ho mengajak beberapa orang dari mereka agar ikut menemui Gi-hun ke lantai atas, sedangkan yang lainnya diminta agar tetap tinggal di sana bertahan. Tampaknya Hyun-ju yang ingin tugas mereka cepat selesai, mengatakan pada mereka kalau dia akan pergi mencari gudang amunisi untuk membombardir para Pinkguard. Merasa kalau Hyun-ju sangat dibutuhkan, Dae-ho menyarankan dirinya agar pergi ke ruangan amunisi. Dengan di-backup oleh Hyun-ju, meskipun ketakutan, Dae-ho bergegas pergi mencari ruangan itu atau mencari mayat para Pinkguard karena di saku mayat itu ada amunisi cadangan yang tersimpan. Di tempat lain terlihat In-ho bersama dua orang kelompok Gi-hun mulai pergi ke arah suara di mana Gi-hun berada. Diam-diam In-ho memperlihatkan wajahnya di kamera pengawas sebagai tanda kalau mereka harus secepatnya menghentikan kelompok Gi-hun. Gak lama dari itu, In-ho tiba di hadapan Gi-hun dan menanyakan apakah Gi-hun udah menemukan ruangan kontrol. Tapi karena Gi-hun belum menemukan di mana ruangan itu berada, In-ho berencana mencari jalan lain dan menyuruh Gi-hun bersama Jung-bae memperlambat atau mengalihkan perhatian para Pinkguard. Sesaat kemudian di ruangan peserta atas bantuan Yong-sik, akhirnya Dae-ho mendapatkan beberapa amunisi dari saku mayat para Pinkguard. Saat Dae-ho akan kembali menghampiri kelompoknya, Dae-ho tiba-tiba tampak ketakutan dan malah mengurungkan niatnya untuk memberikan amunisi itu. 왜 안 오는 거야? Merasa ada hal yang gak beres, tentu aja Hyun-ju berniat untuk mengecek keadaan Dae-ho apakah dia baik-baik aja sembari mengambil amunisi bagi kelompoknya. Di waktu yang sama, secara mengejutkan saat dua orang kelompok Gi-hun akan menyerang para Pinkguard, dari belakang In-ho membunuh mereka berdua. Agar gak dicurigai, In-ho pun berkata pada Gi-hun kalau para Pinkguard telah menangkap mereka. Singkat cerita, saat Hyun-ju mengecek keadaan Dae-ho, dia menemukan kalau Dae-ho tampak ketakutan seperti yang trauma gitu. Gak lama dari itu muncul beberapa Pinkguard yang diberi arahan oleh In-ho untuk menyelesaikan semuanya. Saat Hyun-ju akan melawan mereka, tiba-tiba dia dihentikan oleh Geum-ja yang menyuruh Hyun-ju untuk gak melawan para Pinkguard. Akibat ulah dari Dae-ho yang belewah-beleweh soak merenannya, Kyung-suk harus bersusah payah melawan para Pinkguard yang semakin mendekatinya. Terlihat jelas tersisa beberapa orang aja yang masih bertahan melawan para Pinkguard. Disitulah Kyung-suk diminta menyerah oleh salah seorang temannya karena mereka udah kehabisan amunisi. Dan tentu aja Pinkguard gak akan memaafkan mereka dan pasti menghabisi mereka semua. Di waktu yang bersamaan, Gi-hun dan Jung-bae juga memutuskan untuk menyerah dan sesaat kemudian muncul frontman yang menghampiri mereka berdua. Di sana dia berniat memberi pelajaran pada Gi-hun yang nekat melakukan perlawanan terhadap mereka dan secara mengejutkan frontman alias In-ho menembak Jung-bae hingga tewas. Dan akhirnya series ini pun